Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 28 bab haid wan nifas, qauluhu wa ma zada 'alaiha fadamu fasadin aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utawi kete zada kang ngeluwi opo ma alaiha ing atase khamsata asyar. Mungkin iki masalah nifas. Wa ma utawi kete zada kang ngeluwi opo ma alaiha ing atase situna iku fadamu fasadin muko aran getih rusak. Iku fadamu fasadin muko aran getih rusak aidon halimane. Aidon halimane. Wa yahrumu lan haram bil haid sebab wa yahrumu lan haram bil haid sebab haid wan nifas lan nifas opo al mubasyaratu tetemu kulit fima ing dalem barang silaima bainas surrati kang tetep ing dalem antarane udel warruk batilan dengkul min ghairi hailin saking tampo aling-aling wal mururu lan lewat fil masjidi ing dalem masjid in khafat namun kuatir sopo ini haid wa nufasa. Lamun kuatir sopo mar'ah tanjisahu ing najisaken masjid wasamulan poso wa muharramatul janabati lan piro-piro barang kang den haromakan sebab janabah as-sabiqati kang dingin opo janabah wan nufasa wa yajibulan wajib alal haidi ing ngatasi wong kang haid wan nufasa ilan wong kang nifas opo kodo usaumi ngodoni poso alfa itati kang pot opo saum fil haidi ing dalam haid wan nifasilan nifas duna kodo is-sholati ora wajib ngodoni solat alfa itati kang pot opo solat fiha ing dalem karone haid wan nifas fihima ing dalem karone haid lan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi dari Auzanadi. Lebih sedikitnya haid yaumun walailaton, lebih banyaknya haid 15 hari 15 malam, kebiasaannya haid 6 atau 7. Ini secara umum. Kok bisa diketahui lebih sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, lebih banyaknya 15, kebiasaannya 6 atau 7. Ini berkat penelitiannya Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i mengarang kitab dalam masalah haid, Imam Syafi'i itu bertanya kepada orang perempuan, ditanya ini bagaimana darahnya, semua diteliti. Makanya pada waktu Imam Syafi'i ngarang kitab Risalah menjadi imam sholat, adiknya Imam Syafi'i itu tidak ikut jamaah, namanya Imam Ahmad. Karena adiknya Imam Syafi'i tidak mau ikut tidak jamaah, masyarakat protes kepada Imam Syafi'i, sampai menyuruh kami untuk jamaah tapi adikmu nggak sholat, nggak ikut jamaah, ini bagaimana? Hanya
Imam Syafi'i bertanya kepadanya, apa benar kata orang bahwa kamu tidak ikut jam? Tidak benar. Lah bagaimana kata adiknya Imam Syafi'i, bagaimana saya mau sholat jamaah sedangkan sampan berlumuran dengan darah? Jawaban Imam Ahmad, adiknya Imam Syafi'i, itu bukan membuat Imam Syafi'i marah, tapi justru sadar bahwa ternyata adiknya itu lebih alim dari beliau. Setelahnya akhirnya Imam Syafi'i ingin tahu siapa gurunya. Ditanya, tidak dikasih tahu, dipaksa-paksa akhirnya dikasih tahu. Gurunya itu ada di depan toko jualan kuningan, bajunya tambal-tambal. Imam Syafi'i berguru ke sana. Nah, orang sudah alim, dan ketika ada orang yang seperti adiknya itu tidak marah, justru menganggap adiknya lebih alim, sehingga Imam Syafi'i belajar lagi, belajar kepada gurunya adiknya Imam Syafi'i. Di sini masalah ini hasil dari penelitiannya Imam Syafi'i. Lebih banyaknya haid 15 hari. Kalau darah melebihi 15 hari 15 malam, maka termasuk darah istihadah. Artinya di sini fahuwa damu saden, bukan lebihnya dari 15. Fahuwa damu fasadnya itu masalah istihadah. Kalau masalah istihadah berarti masih ada hukum haid, ada hukum istihadah. Ada orang mengeluarkan darah berapa? 20 hari. Darahnya seperti apa? Warnanya merah cair semua dari tanggal 1 sampai 20. Pernah haid atau tidak? Tidak pernah haid. Maka ketika orang tersebut mengeluarkan darah mencapai 15 hari 15 malam, kalau keluarnya tanggal 1 jam 1 siang, bisa mencapai 15 hari 15 malam pada tanggal 16 jam 1 siang. Jadi pada tanggal 16 jam 1 siang lebih sedikit wajib mandi. Nah kalau tidak mandi gimana? Mandinya nanti ketika, ya nggak masalah. Tapi hitungan suci bukan dihitung dari mandi, tapi dihitung dari berhentinya darah. Karena belum pernah haid, darahnya satu warna, haidnya 1 hari 1 malam, istihadahnya 19 hari. Dari tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal 2 jam 1 siang itu yang dihukumi haid. Dari tanggal 2 sampai 20 termasuk hukum istihadah. Mandinya tanggal 16 jam 1 siang. Sholat dari tanggal 2 zuhur sampai 16 subuh wajib diqodho. Karena orang istihadah itu wajib sholat. Kenapa haidnya kan lebih banyaknya haid 15 hari 15 malam? Apa tidak sebaiknya kita tidak bisa. Tidak bisa mengambil 15 hari 15 malam. Tidak bisa mengambil 6 hari atau 7 hari karena dia belum pernah haid. Kan lebih banyak 15 ya. 15 hari 15 malam itu termasuk perkara yang diragukan. Al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan berapa keyakinan? Yaumun walailatun. Haidnya perempuan tersebut dikembalikan kepada 1 hari karena al-mutayakin, yang diyakini haid adalah 1 hari 1 malam. Kalau pernah haid, haidnya berapa? Saya pernah haid 10 hari 10 malam. Maka yang dihukumi haidnya itu kembali kepada adah. Kalau adanya masih pernah haid 1 kali 10 hari, haidnya kembalikan 10 hari 10 malam. Ini hukum haid. Wa aqallu muddatin nifas lahzatun.
Ini masalah nih. Darah nifas, darah yang keluar dari farjinya orang perempuan setelah sempurnanya melahirkan. Ada orang melahirkan, ternyata tangannya belum keluar, keluarnya setelah dapat 2 hari. Bagaimana? Darah yang keluar di antara anak dan tangan itu termasuk ini darah haid apabila memenuhi syarat, termasuk darah dan bisa dihukumi darah. Lihat dulu. Jadi seperti ini sulit nih, masalah seperti ini sangat sulit sekali. Makanya saya itu sampai menerangkan tentang masalah haid, khusus keterangan kitab Risalatul Mahid yang menjelaskan tuntas tentang haid, mulai dari awal haid sampai akhir, masalah nifas sampai akhir. Jadi di sini kami cuma sekedar memberi contoh. Lebih sedikitnya nifas 1 tetes, 1 sekali keluar. Kebiasaannya berapa? 40 hari 40 malam, lebih banyaknya 60 hari 60 malam. Kalau melebihi masa 60 hari 60 malam keluar darah, itu termasuk istihadah di dalam nifas. Istihadah di dalam nifas tidak sama dengan istihadah di dalam haid. Karena kalau istihadah di dalam haid hanya hukum haid dan istihadah. Tapi kalau di dalam masalah nifas, pertama caranya mengambil hukum nifas. Keluar darah selama berapa? Selama 70 hari. Darahnya sama warnanya, merah cair semua, mulai dari terpisahnya anak. Karena darahnya satu warna, maka yang dihukumi haid lahdzatan. Cuma masa yang sebentar, ambil 1 keluar, sekali keluar. Berapa? Anggap 5 menit. Kurang, kalau darah haid nifas dengan haid beda. Ya ambil setengah jam. Setengah jam itu dihukumi nifas, selebihnya dari setengah jam semua termasuk masalah ini. Kalau istiadah fin nifas, cara mengambil hukum nifas, karena belum pernah nifas dan hukum nifasnya 1 lahdzah. Pernah haid tidak? Belum pernah haid sama sekali. Kalau demikian, jadi istiadah fin nifas pertama mengambil hukum nifas, setelah mengambil hukum nifas mengambil hukum istihadah. Setelah mengambil hukum istihadah mengambil hukum haid, setelah mengambil hukum haid mengambil hukum istihadah. Istihadah apa? Istihadah dalam haid. Setelah mengambil hukum istihadah lagi mengambil hukum haid lagi. Nifas nggak ada 2 kali. Nifas itu cuma 1 kali. Dan ini sulit. Prakteknya ini sangat sulit sekali. Kalau belum pernah nifas, jadi nanti gimana? Belum pernah haid, belum pernah nifas, darahnya 1 warna. Mengambil hukum nifas lahdzah. Mengambil hukum suci seumpama saya ambil 1 jam lebih. Selesai terpisahnya anak pada jam 1 siang tanggal 1. Darah keluar sampai 61, jam 1 masih keluar. Mandi. Setelah mandi dihitung. Saya itu khawatir nanti masuk darah haid. Oh, saya belum pernah haid, belum pernah nifas. Darah warna hukum nifas lahdzah 1 jam. Jam 1 sampai jam 2 hukum nifas, jam 2 yaumun walailatun. Pada tanggal 1 jam 2 sampai dengan tanggal 2 jam 2 itu masuk hukum haid. Mandinya pada waktu ketika 60 hari 60 malam. Tapi lihat dulu, hitung setelah itu tanggal di hukum istiadah dari tanggal 2 jam 2 sampai dengan tanggal 31 jam 2. Mengambil hukum haid 1 hari 1 malam. Mengambil hukum istihadah 29
Haidnya, nifasnya berapa? Nifasnya tadi mengambil 1 jam. Jadi dari tanggal 1 jam 2 sampai dengan tanggal 30 jam 2 termasuk hukum istihadah. Tanggal 30 jam 2 sampai 31 masuk hukum haid. 31. Setelah mengambil hukum haid yaumul malailatin, dari 31 mengambil tambah 29 sampai hari ke-60 jam 2 masuk hukum istihadah. Dari jam 2 tak hari ke-60 sampai 61 jam 2. Berarti kalau mandi hari ke-61 mandi jam 1, mandinya tidak sah. Kenapa? Karena masih masuk hukum haid. Yang sah kapan? Jam 2. Pada hari ke-60 jam 2. Jadi kalau sudah mandi pada jam 1, ketika mau sholat zuhur, supaya mandi jam 2. Dan tadi setelah mandi saya sholat, ya sholatnya tidak sah. Karena mandinya tidak sah. Jadi mandinya tidak sah, ya harus, kalau mandinya tidak sah, ya sudah tentu sholatnya tidak sah. Jadi masalah nifas, masalah haid itu memang sangat sulit sekali. Ini kalau pernah sampai berapa hari? Sampai 70 hari. Tadi sampai 70 hari. Tanggal 2 jam 1 jam 2 sampai tanggal 2 jam 2 hukum haid. Tanggal sampai 30 hukum 31 hukum haid. Tanggal 1 jam 2 sampai tanggal 2 jam 2 hukum haid. Karena tadi itu jam 1 keluar itu hukum nifas. Dari tanggal 2 jam 2 sampai 30 29 tambah 2 31 sampai hari ke-31 jam 2 masuk hukum istihadah. Keliru ya. Dari tanggal 31 jam 2 sampai 32 jam 2 masuk hukum haid. Mengambil hukum istiadah lagi 29. Dari 32 tambah 29 sama dengan 61 jam 2. Hari ke-6 32 sampai 62 masuk hukum 32 tambah 29 sama 60. Pada hari ke-60 jam 2. Dari hari ke-31 sampai 60 jam 2 masuk hukum istihadah. Dari 60 sampai jam 1 jam 2, 61 jam 2 masuk hukum haid lagi. Sampai berapa? Sampai 70 hari. Nah setelah itu sholat. Habis mandi hari ke-61 jam 2 sholat. Ternyata darah berhenti sampai 70 hari. Dari hitung. Dari 61 sampai ke 10 itu berapa hari? Darah tidak melebihi 15 hari, 15 hari. Dari 60 tadi yang dihukumnya. Itu darah tidak melebihi aksar haid. Maka hukum haidnya yang kedua sampai tanggal 10 jam 2. Tadi sholat, ya sholat sah iman, ya tidak sah. Nah, kalau nggak sholat, dosa. Dosa kalau nggak sholat, ya harus sholat. Tapi sholatnya tidak sah. Kita wajib sholat karena dianggap nanti akan mengalami istiadah. Faktanya tidak istiadah, maka semua termasuk hukum haid. Lagi, wa ma zada 'alaiha fadamu fasadin aidan. Ini masalah darah istiadah tadi, nifas. Jadi darah nifas yang melebihi 60 hari 60 malam termasuk masalah istihadah fin nifas. Jadi istihadah fin nifas, cara mengambil hukum pertama mengambil hukum nifas, setelah mengambil hukum nifas mengambil hukum istihadah, setelah mengambil hukum istihadah mengambil hukum haid, setelah mengambil hukum haid mengambil hukum istihadah. Mengambil hukum haid lagi, nifas tidak bisa sampai 2 kali. Nifas itu hanya 1 kali. Yang berulang kali adalah masalah haidnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wan nifas al mubasyaratu. Wa yahrumu bil haidi wan nifas al mubasyara fima bainas surra war rukba min ghairi hailin. Jadi perkara yang diharamkan bagi orang haid dan nifas, bertemunya kulit di antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut paha masuk. Kalau sampai ada santri, dan ini istrinya tapi suaminya memaksa untuk melakukan persetubuhan hubungan suami, haram. Pondokan jangan seperti ini. Jangankan masalah farjinya, di bainas surah war rukbah haram, pahanya yang dia akan gimana, haram, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Nah kalau ada penghalang nggak apa-apa. Nah sekarang nggak tahan, akhirnya gimana? Istrinya tetap pakai baju, pakai sarung atau pakai celana. Suaminya, nah itu melakukan bainas surah bagaimana? Nah di sini karena ada penghalang ya tidak. Wal mubasarah, ingat, wal mubasarah bi ghairi watin, tanpa wati. Wal mubasarah bi ghairi watin sawira wabi walau biha ilin kabir walau ba'da. Nah sekarang bagaimana kalau sudah suci tapi belum mandi? Ya nggak boleh, harus mandi dulu. Jadi suami itu harus tahu, karena apa? Kalau melakukan dalam keadaan bisa menjadikan anaknya itu penyakit judam di sini. Dan juga termasuk lagi lewat di masjid, ada di dalam masjid, ada anak perempuan niki baru kalau mengkhawatirkan mengotori masjid, niki lewat di depan masjid, lewat gimana? Ya haram. Dan nanti saya ini nggak pakai softtek sehingga nanti kalau lewat di masjid jatuh, darahnya jatuh. Gimana? Jangan lewat di masjid. Hukumnya haram. Muter-muter di dalam masjid haram. Tapi kalau tidak mengkhawatirkan, saya itu pakai softtek kuat, soalnya nggak bisa, tidak akan mengotori, itu gimana? Nggak apa-apa. Wal murfil masjid wa huwa ad-dukhulu min babin wal khurju min akhar. Berarti lewat di masjid itu artinya gimana? Masuk pintu satunya, keluar palian. Bi khilafi ma idza lam yakul al-bab wahidan fayamtani ad-dukhul. Kalau pintunya satu nih, masjid lewat di dalam masjid, berarti di sini lewat di dalam masjid, berarti dari pintunya masjid 30, dari pintu satu keluar pintu satunya, itu namanya melewati. Tapi kalau pintunya satu tidak boleh. Bi khilafi ma idza lam yakun lahu albab illa babun wa fayamtani'u ad-dukhul fayumtana'u ad-dukhul. Kalau pintunya masjid satu, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Termasuk lagi adalah masalah puasa. Wa muharramatun was-shaumu. Puasa haram. Orang yang istihadah. Kalau istihadah lain, istihadah puasa. Dan ini orang yang haid tidak boleh puasa, tapi kalau istihadah puasa. Ini masalah ini harus benar-benar diperhatikan, terutama masalah jadi dicatat benaran. Jangan cuma kita cuma dicatat di tanggalan, tapi kita harus punya buku khusus. Kenapa? Kita itu supaya berhati-hati, khawatir pada suatu saat kita itu mengalami istihadah. Soalnya
ketika kita itu sudah mengalami berulang kali, dan pada waktu istihadah ternyata orang itu mengeluarkan darah selama berapa tahun. Nah ini haidnya berapa kali? Sudah lebih dari 20 kali. Yang terakhir ingat, lupa. Sucinya lupa, haidnya lupa. Kenapa? Karena cuma dicatat ada di tanggalannya hilang semuanya. Maka ketika orang tersebut ini haidnya istiadah 1 tahun, apakah ada? Ya ada. Saya juga pernah mempunyai murid di Sidoarjo itu sampai 2 tahun mengeluarkan darah. 2 tahun keluar darah. Itu anak pondok. Jadi, nah kalau lupa tidak haidnya berapa, lupa sucinya, ini yang berat masalah puasanya. Jadi puasanya orang yang istihadah namanya istihadah mutahayyirah 2 bulan 6 hari. 2 bulan 6 hari. Kalau memang pada bulan puasa masuk pada dorsani. Artinya gini, saya pernah haid 3 kali, tapi lupa. Berarti selama 3 bulan, berarti sebelum puasa masuk dorsani. Selama 3 bulan itu namanya putaran pertama. Jadi putarannya karena lupa berapa? Putarannya mengambil 30. Di sini saya lupa. Ini masalah istihadah mutahayyirah. Hukumnya kahaidin wa katohirin. Seperti orang haid di dalam sebagian hukum dan seperti orang suci di dalam sebagian hukum yang lain. Orang yang seperti ini lupa pada waktu suci. Saya tuh ingat sucinya itu kapan? Pada siang hari. Puasa 1 bulan yang sah berapa? Yang sah 14 hari, yang 16 tidak sah. Kenapa yang sah 14 ini tidak sah? Karena yang selalu terkena darah 16 hari. Kalau ingat pada waktu suci pada 6 hari, maka setiap bulannya yang sah 15 hari 15 malam. Ini sulit sekali. Jadi supaya benar-benar diperhatikan dan ini wajib dipelajari. Makanya orang perempuan itu sangat harus berhati-hati sungguhan. Yang mengalami haid itu orang perempuan. Fardu ain belajar ilmu haid. Risalah masalah perkara yang hubungan dengan haid dan nifas. Itu wajib dipelajari bagi orang perempuan yang sudah mukallaf. Dan juga wa muharramatul janabah as-sabiqah, semua perkara yang diharamkan sebab janabah juga haram disebabkan haid dan nifas. Haram haid dan nifas. Wa yajibu 'alal haidi wan nufasa qada'us shaumi al-fa'ita fil haidi wan nifas duna qada'is shalat al-fa'itati fihima. Dan bagi orang yang haid dan nifas wajib ngodok puasa yang belum dipuasa, yang ketinggalan. Tapi kalau saat tidak wajib. Puasanya berapa hari? Tidak haidnya 10 hari ya, kodok 10 hari. Kodok 10 hari. Dan nanti kodok belum kodok sekarang tahun 2004 belum kodok sampai 25 masuk puasa. Ya, harus kodok puasa dan bayar dam. Bayar sanksi beras satu harinya 6 on. 1 mud 6 on. Sedangkan kalau masalah sholat yang tinggalan itu tidak wajib dikodok. Kenapa? Kalau puasa tapi kodok itu tidak. Apa itu? Puasa wajib, sholat tidak. Li'anna sholah taksur fasuku kodok. Kalau sholat itu banyak. Jadi kesulitan untuk ngodok. Beda dengan puasa. Beda dengan puasa. Kalau puasa 5 hari, 5 hari. Kalau puasa sholat 5 hari.
5 kali 5 25. Ya kalau nanti headnya itu 15, berapa? 5 kali 15 nantinya, banyak itu. 75 ya. 5 kali 15 75. Benar, insyaallah benar. 5 kali 5 25. Kali 5 25 75. Wal asahu an-nas wasal lam yajib bi khilafis saumi. Wal asah an-nas lam yajib aslan alaihima wa tasmil fi'lu sarfadu alaihima qadum. Wal asah, puasa dan sholat tidak wajib dikodok. Oke. Kalau bekal yang asah tidak wajib dikodok puasa dan sholatnya. Puasa dan sholatnya tidak wajib kodok, tapi asah. Kitabus sholah dari kami cukupi sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.